Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Untuk beberapa instrumen untuk digunakan, misalnya membersihkan zona, bekerja di mobil sampah, dan lain-lain. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang memberi sanksi kerja sosial hingga denda Rp500.000 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Jalan rusak di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP Kabupaten Pali akhirnya diperbaiki dengan menggunakan dana CSR. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai keterlibatan pihak swasta dalam perbaikan jalan merupakan salah satu cara membangun di tengah kondisi keterbatasan dana daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya di siang hari ini Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Dela Wawi. Pemerintah Kota Palembang memberi sanksi kerja sosial hingga denda Rp500.000 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Pemerintah Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui kebijakan ini, warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustahim, mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun aturan turunan dan terus melakukan sosialisasi. Sanksi yang diberikan berupa denda Rp500.000 atau sanksi kerja sosial, seperti membersihkan area publik hingga membantu operasional mobil pengangkut sampah. Akan kami sosialisasikan. Kita menyusun beberapa instrumen untuk digunakan, misalnya membersihkan zona, bekerja di mobil sampah, dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah final, itu yang akan kita terapkan, kita sosialisasikan dulu, akan kita berlakukan. Harapan Pak Wali akhir Mei sudah efektif. Jadi kan kalau ini sudah harmonisasi sudah selesai, sudah bisa kita sosialisasikan di awal bulan sampai dengan tengah bulan, maka kita akan melakukan efektif. Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan kebijakan penegakan disiplin terhadap pelanggaran kebersihan. Dengan langkah ini, pemerintah Kota Palembang berharap dapat menumbuhkan budaya tertib dan peduli lingkungan, sekaligus mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan keindahan kota. Erlin Fartesa melaporkan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP Palembang, Harrison, mengatakan saat ini aturan teknis terkait sanksi aksi buang sampah sembarangan masih dalam tahap penyusunan. Namun, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Menurut Harrison, Satpol PP Palembang juga telah menyampaikan akan ada sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan. Harrison menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan bersama personil Satpol PP Palembang agar masyarakat memahami bahwa ke depan penindakan akan dilakukan secara tegas. Selain itu, pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pemasangan kamera pengawas di titik-titik rawan pembuangan sampah liar serta patroli langsung oleh personil. Untuk sanksinya bisa berupa membersihkan beberapa zona di Palembang, bekerja di mobil sampah, atau denda sebesar Rp500.000. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mulai efektif diterapkan pada akhir Mei 2026 sesuai arahan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Akan melakukan patroli. Yang kedua, akan kita pasang dari Kominfo CCTV di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini menjadi mempermudah kami untuk menindak masyarakat yang membuang sampah melalui CCTV. Dan kita juga akan melakukan patroli. Bila tertangkap tangan, makanya akan kita amankan, akan kita buatkan berita acaranya, akan kita periksa oleh penyidik kita untuk kita sanksi sesuai aturan.
Pemkot Palembang berharap penerapan sanksi tegas ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sanksi tegas ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan di Kota Palembang. Pendengar, kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Tama, saya dari Pelaju. Pemerintah Kota Palembang segera terapkan denda sampah. Nah, ini merupakan salah satu langkah bagi pemerintah Kota Palembang untuk dapat mengurangi sampah yang ada di jalanan. Dengan adanya himbauan seperti ini akan membuat masyarakat merasa bahwasanya kita harus tetap membuang sampah pada tempatnya, jangan di jalanan lagi. Nah, sehingga sampah yang ada di jalanan itu bersih dan asri tentunya di Kota Palembang. Saya Agus, kalau menurut saya bagus ya, biar masyarakat itu lebih disiplin. Nah, tetapi pemerintah juga harus sediain tempat sampah yang cukup gitu. Jangan cuma kasih tenda aja. Dan juga yang paling penting ya edukasi dulu ke masyarakat, baru dibuat peraturan baru gitu. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan denda sampah adalah langkah yang tepat dan juga patut kita apresiasi karena kebijakan ini pastinya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Dan untuk penerapan sanksinya juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dimiliki. Dengan adanya kolaborasi antara penegakan aturan dan juga edukasi, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi dan upaya nyata untuk menjaga kota yang lebih bersih dan nyaman. Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui seberapa efektif penerapan denda sampah bagi masyarakat. Berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, bagaimana Anda melihat efektivitas kebijakan denda sampah ini Pak yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang dalam mengubah perilaku masyarakat Pak? Baik, Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya menurut saya dari perspektif ilmu kebijakan publik, denda pembuangan sampah tersebut akan efektif manakala melihat 3 faktor ya. Iya. Satu, desain kebijakannya. Jadi bagaimana desain kebijakannya secara makro, apakah ini berlaku komprehensif atau mungkin bisa berskala besar ya. Jadi tergantung desain kebijakannya yang pertama. Yang kedua, tentunya efektivitas kebijakan ini ditentukan oleh konsistensi penegakan hukumnya. Iya. Ya. Konsistensi penegakan hukum, artinya siapa yang akan menegakkan hukum terhadap perda itu. Yang ketiga, tentunya menurut saya bagaimana dukungan sosial seluruh masyarakat, ya, dukungan sosial oleh masyarakat, baik itu tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh cendekiawan yang ada di sebuah daerah tersebut ya. Jadi kalau 3 hal tersebut ya, desain kebijakannya belum jelas, konsistensi penegakan hukumnya tidak terjamin dan dukungan sosial dari masyarakat minim, itu akan sulit untuk efektif menurut saya. Baik. Pak Andreas, apakah besaran denda yang diterapkan sudah cukup memberikan efek jera Pak bagi pelanggar atau justru masih perlu evaluasi Pak? Iya, menurut saya kita juga harus lihat situasi kondisi masyarakat ya. Hari ini masyarakat disibukkan dengan kebutuhan bahan pokok ya, masyarakat disibukkan dengan kehidupan publik yang lain seperti kesehatan, pendidikan ya. Iya. Terus juga lapangan pekerjaan. Nah, takutnya nanti denda tersebut bagi masyarakat secara nominal cukup berat ya, karena mereka juga belum terbiasa dengan kultur kebersihan dan juga infrastruktur kebersihan itu mungkin belum disiapkan oleh pemerintah ya. Takutnya khawatirnya dengan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang saat ini masih berpenghasilan rendah dan juga pengangguran dan kesempatan kerja masih minim, itu saya khawatirkan tidak efektif. Baik. Pak Andreas, apa saja Pak tantangan utama dalam penerapan kebijakan denda sampah ini Pak di lapangannya Pak, khususnya di sisi pengawasan dan juga penegakan aturan Pak? Iya, saya pikir kita harus
melakukan perbandingan administrasi publik ya. Di negara Singapura misalnya terkenal dengan denda yang tinggi ya, tapi penegakan hukumnya ketat ya, sehingga lingkungan bersih. Nah ini ya. Sementara misalnya di Tokyo atau di Jepang minim denda tapi norma sosial kuat ya, kesadaran sosial masyarakat untuk disiplin, patuh terhadap menjaga kebersihan itu tinggi. Ya jadi denda menurut saya bukan faktor tunggal untuk menentukan efektivitas kebijakan lingkungan hidup ini ya, atau kebijakan kebersihan ini, seperti itu. Baik, Pak Andreas, sejauh mana sih Pak peran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Pak mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini Pak dibandingkan dengan penegakan sanksi Pak? Ya, saya pikir pemerintah harus mengedukasi masyarakat dengan menjelaskan aspek-aspek penegakan hukumnya ya, bahwa sanksi ini menjadi upaya untuk penertiban kebiasaan sehingga mereka bisa tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian penguatan pengawasan ya. Saya pikir nanti peluang melanggarnya lebih besar dari risiko penegakan hukum ya. Nah, itu juga harus disiapkan oleh pemerintah. Kemudian fasilitas itu tempat sampah harus disiapkan secara baik ya. Sistem pengangkutan. Kemudian juga sekali lagi keadilan sosial itu juga harus penting sekali ya. Apakah ini akan membebani masyarakat kecil yang masih dengan culture yang masih membuang sampah sembarangan misalnya kan? Baik, Pak Andreas, terakhir Pak, apa sih Pak pesan Pak kepada masyarakat dan juga pemerintah Pak agar kebijakan ini dapat lebih optimal Pak penerapannya secara sanksi ataupun juga penerapan secara aturan Pak? Ya, saya pikir pemerintah lokal, pemerintah Kota Palembang harus melakukan pendekatan terbaik. Ya, menurut saya pendekatan terbaik adalah hybrid governance. Ya, artinya satu, ada edukasi lingkungan yang terus digencarkan. Ya. Kemudian bisa saja diberikan insentif bagi warga yang tertib. Ya. Kemudian infrastruktur kebersihan ini benar-benar disiapkan. Ya, bank sampah, ya, gotong royong. Kemudian teknologi CCTV, aplikasi pelaporan juga disiapkan agar kebijakan ini bisa efektif ya. Nah, jangan sampai nanti menimbulkan masalah implementasi kebijakan dan pengawasan kebijakan publik ya. Oleh karena itu menurut saya perlu sekali dikaji dulu secara akademis ya, tantangan tidak hanya pada kebijakan tapi pada bagaimana kapasitas governance ya, kapasitas pemerintah itu sendiri. Dan tentunya harapan kita ya bisa saja dilaksanakan asal memang secara akademis masyarakat Kota Palembang siap ya untuk melaksanakan bersama-sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta sebagai sebuah hybrid governance ya. Baik, Pak Andreas, terima kasih Pak Andreas atas waktunya kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Andreas, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum. Salam untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Jalan rusak di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP Kabupaten Pali akhirnya diperbaiki dengan menggunakan dana CSR. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai keterlibatan pihak swasta dalam perbaikan jalan merupakan salah satu cara membangun di tengah kondisi keterbatasan dana daerah. Keluhan panjang masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait kondisi jalan di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP akhirnya terjawab. Pembangunan jalan penghubung antar kabupaten tersebut resmi dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Proyek infrastruktur sepanjang 1.520 meter ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan hasil kolaborasi nyata melalui skema CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Pali. Dengan lebar 7 meter dan spesifikasi beton rigid, jalan ini diproyeksikan mampu menahan beban kendaraan berat yang kerap melintas di kawasan tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta adalah kunci di tengah keterbatasan anggaran negara. Menurutnya pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan dana daerah. Tidak semua daerah mampu merajut kekuatan swasta ini untuk membangun secara langsung. Maka untuk itu, pada MHP, Pertamina, dan seluruh yang terlibat, saya ucapkan terima kasih atas nama masyarakat Sumatera Selatan. Pengerjaan jalan ini telah dimulai sejak Februari lalu dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 7 Agustus 2026.
Kehadiran jalan beton ini diharapkan tidak hanya mengakhiri masalah debu dan lumpur, tetapi juga memperlancar arus distribusi barang yang menghubungkan Pali dengan kabupaten tetangga di Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan. Pemerintah Sumatera Selatan berkomitmen untuk memastikan keselamatan warganya yang terjebak di luar negeri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menindaklanjuti kasus pemulangan sejumlah warga Sumatera Selatan yang bekerja di luar negeri. Permohonan pemulangan tersebut pertama kali disampaikan melalui sebuah video yang kini beredar luas di media sosial. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat dimintai keterangan mengungkapkan pihaknya masih menunggu keterangan dari Dinas Ketenaga-Kerja Provinsi Sumatera Selatan mengenai status keberangkatan para warga tersebut. Apakah mereka berangkat secara mandiri atau melalui agen ilegal? Menurut Gubernur Herman Deru, langkah pemulangan ini sangat penting, mengingat mereka adalah warga Sumatera Selatan yang harus diselamatkan dari situasi yang tidak jelas. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan keselamatan warganya yang terjebak di luar negeri. Dari aku sudah mungkin Senin ya nunggu jawaban dari Snaker. Dia pergi mandiri, dia pergi diakomodir agen bodong, atau dua-duanya salah, sehingga apapun itu dia sebagai warga Sumatera Selatan yang harus kita selamatkan. Gubernur juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera menerima jawaban dari Dinas Ketenaga-Kerjaan dalam beberapa hari ke depan, tepatnya di hari Senin. Penyelidikan lebih lanjut akan dilanjutkan untuk mengetahui apakah mereka berangkat melalui agen resmi atau agen yang tidak terdaftar. Apapun hasilnya, Gubernur memastikan bahwa upaya pemulangan warga Sumatera Selatan tersebut akan terus diperjuangkan demi memberikan perlindungan bagi mereka yang terjebak dalam situasi sulit. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong percepatan penanganan banjir di Kota Palembang dengan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat penanganan di lapangan. Pemprov Sumsel mendorong percepatan penanganan banjir di Kota Palembang dengan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat penanganan di lapangan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan langkah ini diperlukan mengingat kewenangan pengelolaan sungai saat ini tersebar antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Menurutnya terdapat 114 sungai di wilayah Sumsel dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Sebanyak 11 sungai berada di bawah provinsi, 19 sungai ditangani pemerintah pusat, dan juga 84 lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumsel menginisiasi pembentukan satuan tugas atau satgas gabungan yang melibatkan berbagai pihak lintas kewenangan. Satgas ini akan mengintegrasikan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota. Kita untuk tidak ada birokrasi ini, dengan itu kita bentuk kesatgasan pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Palembang. Itu satu. Kedua, masalah infrastruktur, jalan aus, ada 28 ruas jalan milik pusat, kementerian, 28 ruas. Yang kalau berlubang Pak Wali, Pak Gubernur di bully lah dia, tapi tidak apa-apa. Itu kritik konstruktif. Ini aku minta untuk satu, di cekungan-cekungannya jangan ada banjir lagi seperti di Kolonel Haji Berlian, di cekungan DA misalnya kan. Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral dan juga praktik saling menyalahkan antar instansi saat terjadi banjir, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Dari Agung, Heru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang memberi sanksi kerja sosial hingga denda Rp500.000 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Jalan rusak di ruas Simpang Raja menuju Simpang 4 PT MHP Kabupaten Pali akhirnya diperbaiki dengan menggunakan dana CSR. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.
Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogyanya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Kilau Pancasila. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah.
Indonesia is big anakku, memeluk pindahkan kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita